First, let me introduce myself. Paham? My name is Angelica Skariwijanirum. Everybody calls me Angel. I would like to present my material, my subject, that is English. Paham? Siapa di sini yang suka bahasa? Bahasa apapun, selain bahasa Inggris. Gimana, Bi? Oh ya. Sebelumnya saya mau menceritakan sedikit kisah saya masuk Islam, kembali ke Islam. Yang awalnya saya terlahir di keluarga Buddha Tulen, murni Buddha semua. Saya hanya diajarkan tentang bagaimana berbuat baik di agama saya. Saya tidak tahu saya menyembah siapa dulu. Tidak ada yang mengajarkan kepada saya konsep ketuhanan. Lalu saya membaca dan membaca, ternyata Buddha ini yang disebut Buddha di agama saya dulu, ternyata bukan Tuhan. Beliau hanya manusia yang konsepnya seperti nabi, yang menyampaikan kebenaran, yang menyampaikan kebaikan. Konsep Buddha, konsepnya seperti nabi. Lalu akhirnya saya mencari Tuhan karena fa'lam innahu la ilaha illallah. Kita disuruh mencari sebenarnya, mencari Tuhan. Siapa sebenarnya Tuhan itu? La ilaha illallah. Akhirnya nemu. Lalu saya memutuskan untuk masuk ke Islam. Ada pertanyaan? Lanjut ke materi? Okay, let's start. Before we start, sebelum kita mulai, di pondok pesantren ini sudah dijelaskan bahwa yang wajib dipelajari adalah bahasa Arab. Karena inna anzalnahu Qur'anan Arabian. Wajib. Sebenarnya muslim ini wajib mempelajari bahasa Arab karena Quran diturunkan berbahasa. Untuk mengerti Al-Quran harus belajar nahu dan sorof. Inna setuhure kita anzalnahu nurunake sapa kita hu ing ayat. Paham? Enggak. Berarti harus belajar nahu dan sorof. Qur'anan ing Qur'an Arabian dengan bahasa Arab. Paham? Karena sudah di pondok pesantren ini sudah belajar bahasa Arab, belajar nahu dan sorof, akhirnya Abi terinspirasi. Abi ingin santrinya bisa bahasa internasional. Ma arsalna mir rasulin illa bil lisani qaumihi liyubayyinu lahum. Untuk apa sebenarnya kita berbahasa ini? Tujuannya dulu kita berbahasa ini untuk apa? Komunikasi. Punya bahasa daerah masing-masing. Siapa di sini yang orang Madura? Akbar lagi. Farhad juga orang Madura. Siapa di sini yang Jawa Tulen? Semua Jawa Tulen?
Ada yang Cina di sini, temannya Elsya. Ada yang bisa bahasa Mandarin? Nah, karena memiliki bahasa daerah masing-masing dan konsep Indonesia adalah persatuan dan kesatuan, maka kita wajib belajar bahasa Indonesia. Apa tujuannya? Liyubayyinu lahum, untuk menyampaikan, untuk menjelaskan sesuatu. Karena menjelaskan sesuatu itu harus dengan apa yang ingin didengar. Gak mungkin dong kita ngomong dengan orang Madura dengan bahasa Jawa. Gak mungkin kita ngomong ke orang Inggris menggunakan bahasa Jawa. Jadi kita wajib mempelajari bahasa-bahasa asing akhirnya. Begitu pula cita-cita Abi ingin menyampaikan, menjelaskan kandungan makna-makna dalam Al-Quran, bukan hanya jalur nasional saja tetapi juga jalur internasional. Tepuk tangan untuk Abi dan Pondok Pesantren Az-Zikro. Jadi santri Az-Zikro bukan hanya belajar nahwu dan sorof saja, bukan belajar bahasa Arab, tapi bahasa Jawa, bahasa Indonesia, dan juga bahasa Inggris. Ada yang kenal dengan skema ini, part of speech? Nggak tahu? Nggak ada sama sekali yang bisa bahasa Inggris di sini? Dari bahasa Indonesia kita kalau gitu. Di bahasa Indonesia ada berapa kata? Ada kata kerja, kata benda, kata sifat, apalagi? Kata hati. Baik, kalau di bahasa Inggris terbagi jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Yang pertama kata ganti. Siapa yang nggak tahu kata ganti di sini? Kata ganti di bahasa Indonesia ada apa aja? Saya, kamu, dia, kami, mereka. Kalau di bahasa Inggris, I, you, they, we, he, she, it. Nah itu, di Pondok Pesantren Az-Zikro bukan hanya mengajar satu persatu bahasa, satu kelas mempelajari semua bahasa, maksudnya perbandingan, belajar bahasa Arab untuk mempelajari Al-Quran, mempelajari bahasa Jawa untuk menerjemah perkatanya. Yang ketiga bahasa Indonesia untuk menjelaskan dan memahamkan kepada audiens. Yang keempat, membandingkannya dengan bahasa Inggris untuk ke jalur internasional insya Allah. Lanjut. Ini perbandingan yang paling atas ini susunan verbal pada bahasa Inggris yang paling atas. Pasti susunannya subjek, predikat, objek. Paham? Tolong yang pojok perhatikan ya. Kalau di bahasa Indonesia juga sama, seperti di bahasa Inggris, subjek, predikat, objek. Saya menjelaskan bahasa Inggris. Saya sebagai apa? Sebagai subjek. Menjelaskan sebagai apa? Predikat. Objeknya bahasa Inggris. Kalau di
Bahasa Arab berbeda lagi. Bukan menyebutkan subjek dulu, tetapi pekerjaannya dulu yang disebutkan. Filosofinya gini, pekerjaannya dulu yang dilihat. Bagaimana kualitasnya pekerjaannya, baru dilihat orangnya. Berarti kalau di Indonesia nggak dilihat pekerjaannya dulu, siapa dulu yang ngerjain? Pejabat kah? Orang berduit kah? Ya enggak? Baru dilihat pekerjaannya. Kalau di bahasa Arab enggak, dilihat pekerjaannya dulu. Makanya pekerjaan atau kata kerja dalam bahasa Arab disebut fi'il. Subjeknya disebut fa'il dan objeknya disebut maf'ul. Ini yang dipelajari di kelas bahasa di Pondok Pesantren Az-Zikro. Bukan satu persatu yang diajarkan, tapi perbandingan konsepnya. Membandingkan antara bahasa satu dengan yang lain. Lanjut. Ini yang verbal. Lanjut. Ini yang nominal. Yang nominal atau dalam bahasa Indonesia berpredikat kata benda. Saya adalah seorang santri. Saya sebagai apa? Dan predikat yang merupakan kata benda ini biasanya dalam bahasa Indonesia ditambahi dengan adalah. Kalau di bahasa Inggris yang paling atas, subjek, to be, three complement. Three complement ini ada 3, ada noun atau kata benda, ada adverb kata apa tadi? Kata keterangan, adjektif kata sifat. Kalau di bahasa Arab itu ada mubtada dan khobar. Tahu mubtada, tahu khobar. Berarti harus mondok. Ini yang diajarkan di Pondok Pesantren Az-Zikro, membandingkan bahasa Arab dengan bahasa Inggris. Coba tolong operator buka Quran surat Ibrahim ayat 4. Semuanya buka surat Ibrahim ayat 4. Saya tadi sudah i'rab Jawa. Saya tadi sudah i'rab Jawanya belum? Ibrahim ayat 4. Ma arsalna ora ngutus sapa kita mir rasulin ing rasul ila bilisani kejaba kelawan lisan atau bahasa liyubayyinu lahum, supaya jelasake sapa rasul kedue maring mereka. Siapa yang bisa nerjemah itu ke bahasa Inggris? Yang bisa menerjemahnya ke bahasa Inggris. Lihat terjemah bahasa Indonesia nggak apa-apa. Lihat terjemah bahasa Indonesianya dulu baru ke bahasa Inggrisnya. Yang bisa maju. Ma arsalna bi mir rasulin Ada yang bisa? Ayo maju. Biar nggak ngantuk ini. Ayo. Ibrahim ayat 4. Yang bisa menerjemahnya ke bahasa Inggris. Ada yang bisa? Ayo coba, nggak apa-apa. Bisa? Ya, coba.
Coba, ayo maju. Gak apa-apa nyoba. Ada yang mau nyoba? Ayo, siapa yang bisa? Ini kayaknya tertarik deh yang ini. Maju. Kamu? Ya udah lanjut dah. Masa nggak ada yang mau? Menarik loh ini kalau dibahas bareng-bareng. Ada yang mau nyoba? Nggak ada? Ya udah lanjut. Ora arsalna ngutus sapa kita. Kalau di bahasa Indonesia gimana? Kami tidak mengutus. Bahasa Inggrisnya we don't send. Itu arsalna itu kalau di bahasa Arab namanya fi'il madi. Fi'il madi itu waktunya lampau. Kalau di bahasa Inggris waktu lampau itu pakai verb berapa? Verb 2. Berarti we don't apa we didn't? We didn't send Rasul illa. Messenger juga bisa. Messenger bisa. Itu bisa. Kok nggak mau maju? We didn't. Nah itu, gimana caranya tahu kalau arsalna itu masanya lampau? Belajar nahwu dan sorof. Berarti harus mondok. Illa, kejobo, kecuali. Apa bahasa Inggrisnya kecuali? Except. Itu bisa. Except, kecuali bilisani dengan bahasa. Apa? Bahasa Inggrisnya. Bilisani dengan bahasa. By language. By language. Itu bisa. Kenapa tadi nggak mau maju? Intinya itu, di kelas bahasa Pondok Pesantren Az-Zikro diterjemah satu persatu, bukan asal menerjemah ke bahasa Indonesia langsung ke bahasa Inggris. Jadi dibahas satu persatu, per kata. Menarik? Ada yang mau belajar nahwu dan sorof? Ada yang mau belajar bahasa Inggris dan nahwu dan sorof? Mondok di Az-Zikro. Sekian dari saya. Ada pertanyaan? Nggak ada? Terima kasih atas perhatiannya. Mohon yang pojok, kalau ada pemateri diperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.